Teman-teman sekalian, teman-teman media yang saya hormati, hari ini saya Irfan Fahmi bersama dengan rekan-rekan saya dari Dewan Pimpinan Nasional DPN Relawan Perjuangan Demokrasi, ada Bung Jimmy Fajar, ada Bung Ajri Safei, ada Bung Edo, ya, dan bersama juga dengan teman-teman dari DPD DKI Jakarta hadir di sini dalam rangka membuat laporan polisi terkait adanya peristiwa yang kami duga merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal publik namanya Rocky Gerung. Ya, perbuatannya apa? Perbuatan mengucapkan kata-kata dalam suatu orasi di suatu tempat dengan ucapan bahwa Jokowi itu bajingan yang tolol, dan juga ada sebutan lain yaitu bajingan yang pengecut begitu. Nah, teman-teman DPN Repdem teman-teman DPN Repdem menugaskan ya, kepada seluruh kader DPN Repdem secara serentak hari ini Rabu tanggal 2 Agustus untuk membuat laporan polisi di semua tingkatan wilayahnya, baik itu Polda, kalau DPD tingkat provinsi maupun tingkat Polres untuk teman-teman di wilayah DPC kabupaten kota. Dan yang ini kami lakukan, dan sebagian sudah berjalan, yang kami pantau sudah melakukan laporan di berbagai tempat. Saya kira itu pembuka dari saya. Nanti ada tambahan lagi dari rekan saya Bung Jimbong dan Pak Sakti dan Edo. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya dari DPD Repdem DKI Jakarta sekaligus juga Dewan Pimpinan Nasional, bahwa kita hadir ke sini juga ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung itu sudah menimbulkan keresahan di tingkatan masyarakat. Adapun kalaupun ini tidak dihentikan atau dibiarkan secara terus-menerus, ini akan menjadi polemik di tingkatan masyarakat. Teman-teman juga mengetahui bahwa hampir di beberapa wilayah daerah atas pernyataan Rocky Gerung ini sudah menimbulkan keresahan dan bahkan menimbulkan adanya gejolak-gejolak di masyarakat. Nah, berdasarkan hal itulah kita hadir di Polda Metro Jaya ini supaya aparat penegak hukum menjatuhkan atau memeriksa saudara Rocky Gerung atas tindakan perbuatannya yang telah melanggar hukum sesuai disampaikan oleh Bang Irfan tadi, sehingga kehadiran kami di sini adalah menyatakan sikap secara tegas bahwa kami sebagai warga negara Indonesia ingin menegaskan bahwa hentikan saudara Rocky Gerung untuk menimbulkan provokasi-provokasi, ujaran-ujaran kebencian, karena dia adalah salah satu orang yang ingin memecah belah bangsa ini, dan itu harus kita hentikan bersama-sama. Dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara seperti Rocky Gerung tidak bisa kita biarkan, karena ujaran-ujaran kebencian, provokasi-provokasi dengan diksi-diksi yang dia bisa memoles kata-kata, padahal sebetulnya dia hanya ingin untuk memecah belah bangsa ini. Mungkin untuk sementara itu dulu. Laporan ini Bang terkait pasalnya yang dilaporkan apa Bang? Boleh. Pasal 28 Undang-Undang ITE, pasal 45A, kemudian Undang-Undang 1 tahun 2006 pasal 14 dan 15. Kencengan pasal nomor 1 tahun 1946 pasal 14 dan 15 itu mengenai kegaduhan, menciptakan kegaduhan di masyarakat. Kemudian pasal 45A Undang ITE karena itu menimbulkan kebencian, permusuhan terhadap kelompok. Bukti yang dibawa apa Bang? Bukti yang dibawa untuk lapor? Ada video tadi, ada ya total video ya, video yang Udah nyampe mana? terus ya, akhirnya SK kita, kemudian KTA dengan kita, karena kita merasa kelompok kita sebagai kader PDI Perjuangan ya, kita videonya dengan KTA. Adapun tuntutan-tuntutan kita nanti kita akan bagi ke teman-teman berdasarkan press release kita dan juga ke teman-teman wartawan media nanti. Bang, terkait delik aduan ini gimana Bang? Terkait delik aduan Itu bukan delik aduan. Kalau Undang-Undang nomor 1/1996 itu bukan delik aduan, itu delik umum. Kalau Anda bikin kegaduhan di masyarakat, polisi tanpa aduan pun mestinya polisi tangkap. Apa terkait saya tahu dari Repli Harun juga menyiarkan caleg ya Bang? Ya kalau itu kan undang ITE. Ya,
saya tidak, yang kita laporkan itu Bisa. Berarti yang dilaporkan cuma Rocky Gerung. Ya kalau nanti dalam proses penyidikan, kalau jika ada. ternyata itu melalui sarana akun channel YouTube-nya saudara Refli Harun, ya itu merupakan perspektif hukum yang harus diterima gitu ya. Karena sebagian saya pantau teman-teman yang lain melaporkan juga Refli Harun, tapi kami fokus pada Rocky Gerung. Tapi ini LP-nya berarti belum diterima. Sedang proses. Ada kawan kami yang di dalam sedang lagi proses administrasi untuk penerbitan LP. Bang, sebelumnya kan Rocky Gerung juga dilaporin 2 hari lalu sama ada laporannya udah diterima Bang. Itu udah koordinasi sama yang laporin sebelumnya belum Bang? Kami semua masyarakat tuh punya hak untuk melaporkan. Dan kami kader PDI Perjuangan ya dalam hari ini melaporkan itu. Kader PDI Perjuangan ini dididik untuk menjadi berpolitik yang etis. Berpolitik itu membangun peradaban, menciptakan peradaban, menciptakan masyarakat yang beradab, beraturan, bertata krama. Itu kader PDI. Makanya kami datang ke sini pun, kami kalau bukan politik yang tidak beradab, hari ini pun kita jemput, kita datangin rumah Rocky, ngapain lama-lama? Terus memang membatas jalur hukumnya untuk penentuan pasal-pasalnya apa yang harus kita laporkan terhadap saudara. Diskusi yang panjang cukup kalau nanti laporan kita sudah diterima. Yang pertama bahwa kita paham betul soal delik aduan itu. Kita sepakat kalau delik aduan siapa yang dirugikan, tentunya kan harus dia melaporkan sendiri kan gitu ya. Maka setelah kita ikutin aturan seluruh pembicaraan dari saudara Rocky Gerung, kita menemukan juga ada delik pidana terkait soal salah. Jadi terjadi keonaran, terjadi kegaduhan. Jadi teman-teman media tahu kan, hampir di seluruh kota beberapa laporan sudah terjadi ini. Ada di Jawa Timur, ada di Medan, terus hari ini ada di Polda Metro Jaya, termasuk hari ini juga di Badas Krim. Itu dia. Ya, jadi laporan kita sudah diterima, tentu segala bukti-bukti sudah kita serahkan kepada penyidik yang kita tunggu proses dari mereka. Dengan harapan, saya perlu menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Ya, jadi semua harus bertanggung jawab terhadap ucapannya, harus bertanggung jawab pada perkataannya. Maka laporan ini akan terus kami kawal. Jadi tidak saja hanya laporan-laporan nih, lagi rame-rame euforia laporan enggak. Kita lapor, kita kawal sampai memang ini masuk ke jalur persidangan. Nah, gitu kan? Oh, ini bukti laporannya. Cukup ya? Oke, cukup. Oke. Nah, kalau soal pasal yang ditanya, itu kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan 15. Nah, terus yang kedua mengenai syarat bahwa memang tentu diskusi kita dengan penyidik tadi, akhirnya penyidik setuju untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 28 ayat 2 tentang syarat. Ya, ITE. Ya, upaya hukum akan kita kawal ini dan kita nggak main-main. Ya, ini harus kita proses sampai masuk ke persidangan. Ya. Pak Tobing, kan Ya. hari ini kan Pak Presiden Jokowi sendiri sudah bersuara terkait pernyataan dari yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung, dan Pak Presiden Jokowi memilih untuk tidak memikirkannya dan itu menganggap itu angin lalu. Lantas apakah ini akan memungkinkan untuk mencabut laporannya atau seperti apa? Kalau Pak Presiden kan mungkin harusnya itu haknya Bapak Presiden Pak Jokowi. Jadi Mas boleh tanya langsung ke beliau. Iya, dengan adanya sikap seperti itu, apakah dari DPP PDIP sendiri akan mencabut laporannya atau seperti apa, atau tetap menjalan? Tetap pada pendirian kita. Ya, ini kan terkait soal syarat. Yang dirugikan seluruh masyarakat Indonesia yang mencintai Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, termasuk kami kader PDI Perjuangan. Nah, itu kita
kita belum ke sana. Kita coba lihat lah. Ini kan kita baru laporkan hari ini. Sejauh ini sejauh itu baru itu. Ya. Ada kemungkinan depannya mau Pasti akan berkembang, pasti akan berkembang. Dan dibilang ada banyak laporan selain di Barreskrim, ada berapa seluruh laporan? Belum tahu, tapi kan ini memang keseriusan bahwa ini betul-betul seluruh pejabat Bapak Presiden Joko Widodo itu mereka sangat marah dan murka. Ya, mereka laporkan ini yang dimaksud dengan kegaduhan. Bang, barang Ya, buktinya jadi apa? keonaran. Barang buktinya diserahkan apa? Oh, ada banyak. Semua pembicaraannya di beberapa YouTube channel kita sudah ambil. Dari laporan pembukaan dari beberapa media-media sudah kita pembukaan. Ya, transkripnya sudah semuanya kita serahkan ke media. Kepada Kepolisian Republik Indonesia